Shalom, selamat pagi. Kembali kita pada pagi hari ini akan kembali beribadah. Mari sebelumnya kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita. GMI, karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Mari kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan melalui lagu pujiannya. Kau tetap Allah.
sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan, buat hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Kami semua mengucap syukur ya Tuhan buat kesehatan, buat kesempatan pada hari ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali bernyanyi, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami semua bersyukur ya Tuhan. Di tengah kesulitan ini kami masih boleh ya Tuhan beribadah. Biarpun mungkin di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan, iman kami boleh terus dikuatkan ya Tuhan. Sesulit apapun tantangan di depan sana ya Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Semurifka ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Kami boleh lagi ya Tuhan terus diingatkan ya Tuhan akan janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang mungkin sedang dalam lemah tubuh ya Tuhan. Engkau yang berikan pemulihan ya Tuhan, Engkau yang berikan kesembuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin jemaat kami yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Engkau yang menguatkan ya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai mereka ya Tuhan. Engkau yang selalu ya Tuhan ada di samping mereka, menopang mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu ya Tuhan menyertai langkah hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan boleh terus merasakan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau berkuasa, Engkau berkata atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita angkat lagu pujian Bertumbuh Dalam Kasih. Sebagai saudara kasih
kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian Kasih-Mu Tiada Duanya.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa kasih-Mu melampaui kasih yang ada di dunia ini. Kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun terkadang kami seringkali gagal dalam melakukan firman-Mu, seringkali kami gagal untuk mengasihi Tuhan, seringkali kami hidup di dalam pelanggaran kami. Tetapi Engkau Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak pernah berubah atas hidup kami, sehingga Engkau terus mengasihi kami sampai saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu Tuhan, kami bersama-sama mau datang kepada Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Berkati hamba-Mu supaya Tuhan urapi, sehingga firman Tuhan saja dapat diberitakan sesuai dengan kebenarannya. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap kami yang ada di rumah. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau yang memimpin hati dan pikiran mereka. Biarlah Engkau yang memfokuskan hati mereka hanya kepada firman Tuhan saja. Segala sesuatu yang mau mengganggu pikiran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Kristus yang menutup bungkus kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu tetap ada di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, Bapak Ibu bisa membukanya. Saya akan membacakan Filipi 2, ayat 1 sampai yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah sikap yang baru, ya, sikap yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari ya kebahagiaan itu dengan berbagai hal, ya. Banyak orang yang mencari kebahagiaan itu melalui uang, ya. Dengan banyaknya uang, orang merasa aman, ya. Orang merasa hidupnya sangat senang. Kemudian melalui kekayaan, orang merasa dengan banyaknya kekayaan dia merasa bahagia, ya, hidupnya.
atau melalui relasi atau hubungan. Ketika hubungan suami istri yang harmonis, itu ada suatu kebahagiaan. Ketika hubungan orang tua dengan anak, hubungannya baik, itu adalah suatu kebahagiaan. Bahkan ada orang yang mencari kebahagiaan itu melalui kesuksesan. Ketika seseorang berhasil, usahanya berhasil, pendidikannya memiliki gelar sarjana, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri baginya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak hal orang mencari kebahagiaan di dunia ini. Tetapi kita kembali bertanya, apakah kebahagiaan yang seperti itu bersifat kekal atau hanya sementara? Seperti uang, ketika kita memiliki banyak uang, tetapi lama-kelamaan uang akan habis. Apakah dengan habisnya uang, kekayaan, bahkan relasi yang kurang baik membuat kebahagiaan itu menjadi berkurang, bahkan tidak ada lagi? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali melihat kebahagiaan yang bagaimana yang kekal itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus punya sikap yang baru. Bagaimana kita memiliki pola pikir yang baru untuk memiliki konsep kebahagiaan yang benar menurut firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali melihat dengan keadaan Paulus, berbeda dengan Paulus, bagaimana dia menyikapi, memandang suatu kebahagiaan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Paulus pada saat ini, di surat Filipi ini, dia ada di dalam penjara, dia hidup di dalam penganiayaan dan penderitaan. Paulus tidak meminta untuk dia dibebaskan supaya dia bahagia, atau dia dilepaskan dari rantai yang mengikatnya supaya dia bahagia. Justru ia memiliki sikap untuk prihatin dengan keadaan jemaat yang ada di Filipi. Mengapa dia sangat prihatin dengan keadaan jemaat yang ada di Filipi? Karena di tengah-tengah jemaat ini ada suatu tanda perpecahan antara jemaat yang ada di Filipi. Sehingga Paulus meminta 4 hal kepada jemaat ini. Nah, inilah menjadi fokus Paulus di dalam pelayanannya. Dia bukan mencari kebahagiaan, tetapi dia memikirkan, merasa prihatin dengan masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi. Nah, apa saja yang menjadi permohonan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi? Kita lihat yang pertama ya, kita lihat pada ayat yang pertama saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di sini kita melihat bahwa Paulus menghendaki supaya jemaat yang ada di Filipi itu memiliki kesatuan di dalam Kristus, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, kesatuan di dalam Kristus. Kita tahu bahwa kita dipersatukan oleh Kristus, sehingga kita melihat bahwa Kristus itu adalah dasar utama dari kesatuan kita, ya. Jadi bukan karena uang, bukan karena kekayaan atau apapun yang menjadi kesatuan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi Kristuslah yang mempersatukan kita. Nah, ini yang menjadi permohonan Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Kemudian permohonan yang kedua, Paulus menyatakan bahwa kasih Allah, ya, dikatakan itu ada penghiburan kasih. Kasih Allah inilah yang mempersatukan, ya, yang mempersatukan, bahkan yang memampukan jemaat itu untuk mengasihi saudara-saudara mereka, untuk menerima kekurangan kelemahan saudara-saudara mereka. Kasih Allah yang besar bagi mereka. Itulah permohonan yang kedua. Kemudian permohonan Paulus yang ketiga yaitu menunjuk pada kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di situ dikatakan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang percaya memiliki Roh Kudus yang mempersatukan kita, ya, dengan berbagai suku bangsa, perbedaan suku, perbedaan bangsa dan negara. Kita satu di dalam Roh Kudus ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, inilah yang menjadi permintaan Paulus. Kemudian yang keempat Paulus
meminta bahwa kasih Kristiani adalah kasih mesra, belas kasihan. Sehingga jika kita mengasihi orang lain, maka kita akan membenci perpecahan. Kita akan membenci ketidakbenaran. Nah, ini yang sehingga Paulus berkata, dikatakan pada ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, Paulus merasa bersukacita. Sukacitanya sempurna ketika jemaat Filipi hidup di dalam kesatuan. Dan kasih Kristuslah yang mempersatukan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga ada ayat yang kedua dilanjutkan bahwa dengan sehati sepikir itu dan memiliki kesatuan emosi, sehingga kasih yang sama, kasih Kristus itulah yang menyatukan mereka. Mereka menjadi satu jiwa, satu tujuan, supaya mereka memiliki sasaran akhir yang sama. Kita lihat pada ayat yang kedua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi permohonan Paulus kepada jemaat, bahkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Kemudian kita lihat sikap-sikap yang salah, ya. Sikap-sikap yang salah yang harus kita hindari, kita bisa lihat pada ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saya bacakan ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Sikap yang salah yang harus kita hindari di dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama itu adalah ambisi yang egois atau mencari kepentingan sendiri. Ambisi adalah keinginan untuk kita berhasil. Ya. Seperti kita memiliki suatu mimpi, kita berambisi supaya mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Kita lakukan berbagai hal, berbagai cara untuk dapat mencapai apa yang kita impikan. Itulah ambisi. Kita memiliki ambisi itu tidak salah jika secara tulus ditaklukkan pada kehendak dan kemuliaan Allah. Tetapi ambisi yang salah adalah yang egois, yang artinya adanya persaingan yang membawa suatu perpecahan, yang membawa ketidakpuasan, ketidakbahagiaan dalam diri kita. Itulah ambisi yang salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian sikap yang salah yang kedua adalah mementingkan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Yang artinya apa? Kita mengikuti keinginan kita akan suatu gengsi pribadi. Ada seorang tokoh yang bernama William Buckley mengatakan bahwa gengsi bagi banyak orang merupakan suatu cobaan, bahkan lebih besar daripada kekayaan. Yang artinya apa? Gengsi itu menuntut kita dihormati. Gengsi itu menuntut kita untuk dikagumi, bahkan disanjung. Lawan dari mementingkan diri sendiri atau kesombongan itu adalah apa? Kita harus memiliki kerendah hatian di hadapan Tuhan sesama kita. Nah, itu sikap yang salah. Kemudian sikap yang salah yang ketiga yaitu berpusat pada diri sendiri. Kita melihat pada ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sikap yang salah di sini adalah kita berpusat pada diri kita sendiri. Itu apa artinya? Artinya bahwa kita hanya memikirkan diri kita, bahkan kepentingan kita sendiri. Kita lebih mengutamakan, sehingga Martin Luther menggambarkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu sebagai manusia yang tenggelam dalam dirinya sendiri. Nah, sebaliknya Paulus menghendaki apa? Dia mendesak jemaat di Filipi supaya untuk apa? Mencari kepentingan orang lain. Artinya memiliki sikap kasih dalam hal yang besar, dalam perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Bahkan dalam segala kelakuan kita, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan keluarga kita, tetangga, rekan kerja, bahkan anggota gereja kita.
di mana hati dan pikiran kita, perasaan, pemberian dan doa-doa kita tuh haruslah berpusat kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Nah, hal inilah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan itu adalah perintah Tuhan bagi kita, supaya kita tidak terjebak di dalam kehidupan kita untuk tidak berpusat pada diri kita sendiri. Nah, inilah beberapa sikap-sikap yang salah yang harus kita hindari dan tidak kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian apa saja sikap-sikap yang benar yang harus kita lakukan? Kita lihat pada ayat 5 sampai yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita melihat bahwa kita di sini mau belajar untuk meneladani dan melakukan apa yang Tuhan lakukan lebih dulu daripada kita. Oleh karena itu Paulus mau mengajarkan kita untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan lebih dahulu. Yang pertama, bahwa Yesus melepaskan status alamiahnya. Dia adalah hakikat daripada Allah. Kita lihat pada ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat Tuhan Yesus. Dia telah melepaskan hakikatnya sebagai Allah. Ya, dia merendahkan dirinya, bahkan dia turun ke dunia. Dia bertindak, bahkan dia menjadi seorang manusia. Ia berambisius untuk Allah dan bagi kita manusia, bukan untuk dirinya. Nah, inilah yang sikap yang harus kita teladani daripada Tuhan Yesus. Kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk menjadi seorang hamba seperti Yesus yang turun ke dunia, mau menjadi manusia untuk kita manusia yang berdosa. Kemudian sikap yang kedua, di mana Tuhan Yesus melepaskan status sosialnya. Kita lihat pada ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus, bahwa ia melepaskan status sosialnya, di mana ia yang setara dengan Allah. Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi ia mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ia merendahkan dirinya menjadi seorang budak. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang anak manusia. Karena dia mengasihi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita mau meneladani Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus berkata, anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kita menjadi orang percaya ataupun anak Tuhan, itu karena kita mau melayani, bukan untuk dilayani. Itu yang kedua. Kemudian sikap Tuhan Yesus yang kita teladani yang ketiga, kita lihat pada ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang melepaskan status hukumnya. Ia merendahkan dirinya lebih jauh lagi. Dikatakan bahwa ia mati sebagai seorang kriminal, disalibkan menurut hukum Romawi. Bahkan dia disiksa sampai mati dalam cara yang paling rendah dan mempermalukan. Yang paling mempermalukan. Bahkan ia sendiri memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Yesus juga menjadi budak supaya kita dapat dibebaskan dari kuasa dosa. Bahkan ia mati, bahkan ia sampai setia sampai mati, supaya kita manusia memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pada ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama
di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi kesimpulan bagi kita. Bahwa Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk kita serupa seperti Kristus. Artinya kita memiliki karakter Kristus. Kita meneladani sikap Kristus di mana Dia merendahkan dirinya dan mau mengasihi kita orang-orang berdosa. Demikian juga kita mau mengasihi saudara-saudara kita, memberikan pengampunan, memberikan kasih kepada setiap orang. Dan kita kembali diingatkan supaya kita melepaskan segala ambisi keegoisan kita. Mari kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain dan pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati dan kasih yang dari Allah. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya untuk kepentingan manusia. Demikian dengan kita mau merendahkan hati kita untuk melayani sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau ada sesuatu kepentingan di dalam diri kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Biarlah kami belajar seperti Engkau dan meneladani Engkau Tuhan. Supaya kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bersama-sama kami melayani Tuhan, melayani orang lain Tuhan dengan kerendahan hati. Seperti Engkau yang telah melakukan lebih dulu ya Tuhan. Biarlah kami setiap yang ada di sini, kami dipanggil untuk boleh melayani dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman-Mu ini. Biarlah Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan bernyanyi lagu pujian. Kita akan lagu pujian, Jadikan Aku Ini.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Selanjutnya doa berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, pengasihan daripada Yesus Kristus, kasih dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati kita dan menyertai kita dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Warta dari Pendeta Cliff. Shalom. Hari ini kita bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah, dan saya berharap kita terus berdoa ya, supaya pandemi ini cepat berlalu, dan kita berharap iman kita boleh dikuatkan. Dan kita berdoa juga supaya yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan ya. Dan jangan lupa teman-teman, ikuti juga persekutuan doa lewat Zoom setiap hari Rabu jam 7.20 malam. Dan sekolah minggu juga sebulan 2 kali ada lewat Zoom. Pemuda sebulan sekali, dan juga persekutuan remaja sebulan 2 kali. Mari kita ikuti supaya kita boleh dikuatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.